Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi hari ini kita membahas topik besarnya adalah kemiskinan dan ketimpangan. Mungkin 6 sesi ya. Nah, untuk sesi ke-21 ini kita membicarakan tentang kemiskinan menurut data BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, apa yang menarik dari soal kemiskinan ini? Ya, orang miskin itu sebetulnya tidak terlalu sulit ya dikenali dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira dalam pergaulan, dalam interaksi kita sehari-hari, ya tentu bisa salah ya. Tapi secara umum kita bisa tahu tetangga kita yang miskin, ya saudara kita yang miskin, ya kan kita bisalah melihat. Nah, tetapi dalam nanti ukuran-ukuran yang lebih standar, akademis, dan juga dipakai kebijakan ternyata tidak mudah. Begitu pula dengan ketika ada dampak pandemi. Ya, kalau kita sehari-hari melihat atau pada diri kita sendiri, keluarga saudara kita, atau tetangga kita, saya kira udah sulitlah diperdebatkan bahwa pandemi itu berdampak pada sebagian besar orang. Nah, cuma ketika diskusinya adalah keperluan analisis ilmiah, analisis ekonomi, kita sebagai pembelajar ekonomi, dan juga dalam konteks perbandingan antara waktu, juga rekomendasi kebijakan, diperlukan ukuran standar ya. Nah, dalam kasus kemiskinan, itu sebenarnya memang BPS, Badan Pusat Statistik ini memiliki konsistensi yang cukup baik dalam menghitung. Nah, mungkin sifatnya ada aspek penyederhanaan dan ada beberapa kelemahan pada cara data itu. Tetapi setidak-tidaknya kita bisa membandingkan dari tahun ke tahun, dari 6 bulan ke 6 bulan. Jadi itu metodenya sama sejak 98. Waktu 76 sampai 98 itu sebenarnya sudah mirip, tetapi ketika 98 dia diperbaiki dengan standar baru. Nah, lalu kalau mau membandingkan dari 98, data 98 itu BPS menghitung mundur, jadi ada data 96-nya, itu bisa dibandingkan. Nah, dengan demikian jika ada orang-orang yang kemudian, wah ini ukuran kemiskinannya terlalu rendah, kita harus ini itu, ya boleh saja, tetapi Anda tidak bisa membandingkan dengan tahun 2000, 2010, gitu loh. Nah, karena itu kita perlu tahu dulu ukuran BPS, bahwa nanti untuk keperluan kebijakan tertentu ada beberapa penyesuaian atau tambahan data, tambahan kriteria, lalu akhirnya menjadi tambahan data, kan tambahan kriteria itu bisa saja. Tetapi secara nasional kita sudah terbiasa dan secara resmi mengikuti ukuran Badan Pusat Statistik. Gitu ya. Nah, dan itu metodenya tidak banyak berubah sejak 98. Metodenya tidak berubah bahkan. Nanti kita akan lihat apa yang berubah. Dan itu ada rujukan internasionalnya ya. Meskipun tadi berbeda dengan produk domestik bruto atau pengangguran yang sudah pernah kita diskusikan, atau perdagangan internasional, khusus untuk kemiskinan ini memang agak modifikasi masing-masing negara lebih besar. Nah, memang menyangkut kriteria miskin itu kan, konsumsi itu kan macam-macam di mana-mana. Yang paling dekat dengan standar internasional itu ya perdagangan internasional, itu termasuk tadi kita dulu bicara tentang neraca pembayaran, cadangan devisa, itu standar internasionalnya relatif lebih baku. PDB cukup baku. Nah, yang kemiskinan ini sedang lah. Gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana BPS mengumumkan tentang kondisi kemiskinan. BPS ini memiliki survei ya, banyak survei. Salah satunya adalah Susenas ya. Susenas itu bulan Maret, Susenas apa ya? Survei, lupa saya mana survei yang dipakai untuk banyak hal. Nah, salah satunya adalah untuk mendata tentang kemiskinan, dilakukan pada bulan Maret dan bulan September. Nah, kalau dia dilakukan bulan Maret, pengumumannya bulan apa itu? Bulan Juli kayaknya ya kalau nggak salah.
Nah, kemiskinan Maret diumumkan pada bulan Juli, 15 Juli 2021. Ini sekali saya ambilkan. Diumumkan bulan Juli, lalu yang kondisi September biasanya diumumkan pada bulan November. Nah, ini berarti data terkininya. Bentuknya seperti itu, berita resminya itu halaman depannya. Nah, ada kira-kira 12 halaman. Lalu ada juga paparan. Nah, pada Juli lalu, 15 Juli lalu ketika mengumumkan kemiskinan di Indonesia, BPS itu umumnya di berita resminya itu datar ya. Beda dengan publikasi Bank Indonesia, publikasi pemerintah, suka memberikan nuansa ya, misalnya penerimaan negara meningkat atau BI mengatakan suku bunga terkendali. Kalau BPS tuh datar tuh profil kemiskinan di Indonesia Maret 2021. Saya kira ini sudah tepat ya, harus ya memang BPS harus begitu. Dan kalimat-kalimatnya juga harus kalimat-kalimat yang dingin, yang menyebutnya hanya naik, turun, tidak melakukan tensi yang membuat orang memiliki opini tertentu. Tapi kadang yang sulit dihindari ya. Nah, itu begitu. Nah, yang kalimat itu saya ambilkan dari 2 paragraf yang digambar itu. Jadi ini murni dari BPS. Dikatakan persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14%. Artinya 10,4% dari seluruh penduduk Indonesia. Nah, turun 0,05% poin. Nah, ini persen poinnya ada kata-kata poin ini penting ya buat pembelajar. Karena kalau presentasi itu kan bisa saja kalau dari 11 turun ke 10 kan turunnya 10%. Kalau ini persen poin berarti sebelumnya 10,19. Jadi ada kata-kata poin. Nah, itu dari sisi presentasi. Tetapi dari sejumlah penduduk miskin juga turun, di situ disebut 0,01 juta orang. Tetapi nanti kalau kita melihat data yang lebih rinci, itu hanya sekitar 7.000. Ya nggak salah juga kan? 0,01 itu kan 10.000 toh. Pembulatan sebetulnya hanya 7.000, 6.992. Nah, ini menarik kan? Dari sisi presentasi turunnya lumayan 0,05% poin, tetapi dari sisi jumlah dia hanya turun sedikit. Bahkan kalau dibandingkan Maret 2020, dia tetap meningkat. Yang seperti ini yang kita harus sedikit jeli membaca dan tidak terlalu mengandalkan berita media yang kadang hanya mengutip rilis. Rilisnya rilis bukan tertulis, bahkan kadang rilis yang lebih ringkas atau bicaranya kepala BPS atau yang mewakili. Nah, kita sebagai pembelajar ekonomi ya ambil berita resmi statistiknya. Karena kan tidak dibacakan semua tuh. Kemudian kalau nanti berjarak beberapa hari, sudah ada data statistik yang lebih rinci lagi, bisa kita analisis. Dan dalam rilis itu hanya membandingkan 1 tahun, 6 bulan sebelumnya, karena 2 kali kan, Maret dan September. Ya hanya membandingkan dengan 6 bulan sebelumnya dan 1 tahun sebelumnya. Kita sebagai pembelajar ya harus mau tahu kan, tren 5 tahun, tren 10 tahun, dan seterusnya. Yang penting kita kunci nih, BPS mengumumkan ada jumlah, ada presentasi. Nah, itu di slide itu kita melihat. Kalau kita lihat dari jauh, dari jarak yang lebih lama, yang biru menunjukkan jumlah ya, juta jiwa itu. Kalau memakai standar akademis nggak benar ini grafik ini, yang kanan harus presentasi, ya yang kiri juta, mestinya begitu. Tetapi saya ingin memudahkan dalam hal pengajaran, sehingga yang 1 juta jiwa, yang 1 presentasi. Nah, kadang-kadang ketika kita dalam sisi perkuliahan ini kan ada grafik seperti ini, ada kiri dan kanan anunya skalanya. Yang kiri biasanya juta jiwa, yang kanan presentasi. Tapi ini untuk dimudahkan. Nah, paling kanan tadi yang kita sudah lihat di atas tadi, itu kan 10, itu pembulatan ya, 10,14 ternyata pembulatan. Itu di situ karena saya pakai data asli 10,13. Yang jumlah 27,54 juta orang. Nah, 27,54 itu hanya turun 7.000 dari sebelumnya, ketutup itu. Nah, tapi dibulatkan turun 10.000. Nah, presentasi turun tadi berapa? 5%. Enggak 5%. 0,5%. Kalau 5% ya habis ya. Nah, apa yang menarik dari grafik ini? Kita melihat bahwa paling kiri dulu ya, 96. Ini mulainya 96, kenapa? Karena mulai tahun inilah metodenya sama. Ada data dari tahun 76, tapi metodenya berbeda. Bisa saja kita pakai, biar kita tahu. Tetapi ini saya memudahkan dulu, kita pakai yang metodenya sama. Lihat,
kejadian 98 itu menaikkan jumlah penduduk miskin dan menaikkan tingkat kemiskinan. Kurang lebih selama 1,5 tahun ya. 96 itu kondisi belum krisis, 97, nah itu data 98. Dulu hanya setahun sekali ya, dibuat bulan Maret saja apa data kemiskinan, sekarang setahun 2 kali. Nah, lihat saya kasih tanda merah, jumlah penduduk melompat dari 34 juta menjadi 47,97. Jadi bertambah kurang lebih 14 juta itu hampir, 14 juta kurang sedikit. Nah, kalau studi-studinya yang lebih jeli, misalnya ada namanya lembaga disebut Semeru ya, itu yang paling lembaga yang paling fokus, paling serius tentang kemiskinan, sudah mensinyalir lebih dari itu. Ini kan kondisi-kondisi ketika tahunnya sudah di tanggal yang disurvei. Nah, presentasinya juga 17,47 naik menjadi 23,43%. Nah, ingat, jumlah penduduk Indonesia itu cenderung bertambah. Jadi bisa saja jumlah penduduk miskinnya hanya turun sedikit atau stagnan pada tahun tertentu, tingkat kemiskinannya bisa turun lumayan karena jumlah penduduknya bertambah ya. Nah, apa yang menarik? Saya kasih hijau, trennya turun. Tren turun tetapi sempat naik juga di tahun 2006 misalnya, di tahun 2002 ada kenaikan sedikit dari sisi jumlah penduduk maupun tingkat kemiskinan. Yang jelas naik dalam 1,5 tahun, 2 tahun lah ya kita sebut, dari 96 ke 98, itu untuk turun ke jumlah penduduk yang sama, itu butuh sekitar 8-9 tahun kan untuk kembali ke angka 34. Nah, untuk jumlah presentasi memang hanya butuh sekitar 5-6 tahun. Nah, setelah itu, setelah tahun 2009, itu turun jumlah penduduk miskin maupun presentasi, turunnya landai kan. Landai itu artinya tiap semester, tiap tahun turunnya perlahan, ya kan? Setelah turun perlahan begitu, lalu pemerintah mengklaim mencapai apa namanya 1 digit. 1 digit artinya di bawah 10% di tahun 2018. Dan terutama di tahun 2018 sudah mulai 1 digit, tapi tiba-tiba ada pandemi, sehingga langsung ke 2 digit lagi. Dan masih 2 digit di bulan Maret 2021. Kita masih menunggu September. Nah, pesannya adalah bahwa menurunkan itu lebih sulit daripada peningkatan. Peningkatan oleh karena terjadi entah krisis ekonomi dan sekarang karena pandemi menciptakan resesi. Resesi itu adalah skala krisis ya, krisis itu skala resesi yang cukup besar. Sekarang ini kita mungkin bisa dikatakan mengalami resesi, belum krisis. Skala kita resesi skala tengah. Tidak tertutup kemungkinan kita menjadi krisis, tapi pemerintah nampaknya yakin bahwa tidak akan terjadi krisis. Resesi pun sudah diklaim berakhir karena sudah 2 triwulan tumbuh tidak negatif, sudah positif. Nah, itu kan yang seperti itu kita pembelajar ekonomi harus kritis. Ya, pemerintah tidak berbohong, tetapi berapa dulu tidak krisisnya, tidak resesinya, seberapa perbaikannya. Nah, dalam hal kemiskinan di 2021 dari September 2020, saya ulangi, hanya berkurang 6.900 orang penduduk miskin. Setelah bertambah berapa itu? Dari 24,79 ke 27,5 bertambah 2 juta lebih. Sekitar 2 juta, turunnya hanya 7.000. Artinya kan belum pulih ke kondisi September 2019, jauh masih. Bisa butuh 1 tahun atau 2 tahun lagi jika kondisi membaik. Itu ya. Nah, kita juga bisa mengetahui dari informasi BPS bagaimana kota dan desa. Tadi kan nasional. Nah, kota dan desa, yang kiri dulu kota, jumlah penduduk miskin. Yang biru ya, itu jumlah penduduk miskinnya 12,18 juta. Yang kanan 13, berapa itu 15,37 ditambahkan 27,54 tadi kan. Jadi orang miskin yang 27,5 juta tadi ada di desa lebih banyak dibandingkan di kota, ya, yang biru itu. Nah, tetapi dari sisi presentasi kota itu jauh lebih rendah, ya. Kalau dari sisi jumlah hanya selisih sedikit, tapi presentasi berarti terhadap jumlah penduduk di kota dan terhadap jumlah penduduk di desa. Apa pesan dari gambar semacam ini? Nah, bahwa penduduk kota baik di kejadian tahun 96
97-98 maupun ketika pandemi ternyata lebih sensitif. Jadi penduduk miskinnya lebih cepat, lebih banyak bertambahnya dibandingkan di desa. Masuk akal ya. Sebenarnya secara common sense kita juga nyadar ya. Ya orang desa ya segitu sudah mau jatuh kemana lagi gitu loh. Tetapi selain itu memang perekonomian kota itu terkait erat dengan dinamika ekonomi sektor modern yang terdampak lebih kuat dari krisis ataupun resesi. Jadi kita tidak bicara pandemi lagi, kita sebut saja resesi yang di tahun 2020 ini, yang di tahun 97-98 adalah krisis. Maka naiknya kan kenceng. Tetapi kelebihannya kota adalah dia juga cepat turun di tahun 98, 99, 2000, 2001 dibandingkan turunnya desa. Landai. Jadi makanya saya sebut lebih sensitif. Tapi itu dulu. Sekarang bagaimana di tahun yang berjalan ini? Nah, belum tentu juga ya sebenarnya. Tetapi memang sepintas itu tampak penduduk kota yang kiri ya, itu Maret masih naik jumlah penduduk miskin maupun presentasinya, jumlah penduduknya stuck, tetapi naik. Jadi lebih, sementara desa sudah mulai turun. Nah, ini unik ya. Berarti kan ini juga bisa menjadi tambahan analisis ketika ada isu ekonomi sudah mulai pulih, penduduk miskin di kota masih bertambah meskipun tidak sepesat pada waktu September 2020, dan kita masih menunggu data kemiskinan September 2021 ya. Nah, sebagai tambahan, data Maret, Susenas Maret itu sampelnya lebih banyak daripada September. Jadi surveinya BPS bulan Maret itu 300.000 rumah tangga respondennya, sampelnya. Kalau di bulan September itu kurang lebih 75.000. Dan khusus tahun 2020 malah nggak sampai karena ada kendala, hanya di kisaran 65.000. Dan ketika 300 hanya di kisaran 275. Nah, karena itu kita harus hati-hati membandingkan. Jadi Maret dengan Maret, September dengan September. Tetapi kalau mau data utuh ya seperti itu. Nah, sensitivitas desa ini juga ketika justru menurun di bulan Maret 2021 belum bisa disimpulkan juga yang kanan ya. Mengapa? Karena Maret itu ada panen, Februari Maret itu ada panen raya, sehingga kita belum tahu apakah turunnya jumlah penduduk miskin dan turunnya tingkat kemiskinan di desa, sementara di kota masih stuck dan atau naik sedikit, itu karena pemulihan ekonomi? Belum tentu juga, karena ada aspek panen di desa, sehingga nanti kita butuh lagi data bulan Maret. Itu secara umum. Sama dengan tadi ketika kita bicara di atas tentang nasional, itu nampak bahwa di kota ini memang lebih fluktuatif. Kalau Anda lihat biru-biru maupun oranye itu lebih fluktuatif daripada di desa. Di desa pelan tapi jelas turun ke trennya sebelum pandemi. Nah, itu ya kurang lebih data kemiskinan perkotaan dan pedesaan. Nah, mari kita juga sering mendiskusikan di netizen ini, itu gimana sih BPS itu sampai kepada jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan itu. Nah, ini saya ambilkan saja dari publikasi BPS di bulan Maret 2021. Jadi ketika dia tadi mengumumkan berita resmi statistik, ketika rilis dia juga memiliki paparan PPT ya. Nah, ini saya ambilkan dari PPT dia. Dan ini tidak berubah ya, sudah sejak 98 ya seperti ini. Nah, bagaimana BPS mengukur kemiskinan? Mengukur itu artinya mengatakan jumlah penduduk miskinnya berapa dan tidak miskinnya berapa, atau menentukan satu rumah tangga atau satu orang itu miskin atau tidak. Nah, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar. Jadi ada teorinya, teori internasional ya, diwacana udah lama ini, basic needs approach. Jadi orang diukur dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya itu kira-kira layak sebagai manusia, hiduplah gitu. Nanti ini memang jadi perdebatannya bahwa layaknya bagaimana. Ada kajiannya. Jadi misalnya untuk makanan, jadi setara dengan 2.100 kilokalori per hari. Nanti dicari nilai moneternya. Keranjang makanan untuk segitu dengan pola konsumsi di Indonesia berapa? Dan itu bisa dipakai juga di Bangladesh kayak di India kayak. Nah, 2.100 kilokalori di beberapa negara Eropa, nah itu
yang Eropa yang relatif miskin ya, bukan Eropa yang kaya, itu 2.400. Banyak yang mendebat, kenapa kita nggak pakai 2.400? Otomatis kan garisnya lebih tinggi. Tidak fair juga, karena memang di daerah-daerah yang misalnya perubahan iklimnya lebih ekstrim, itu memang kebutuhan untuk bertahan hidup kalorinya lebih banyak. Jadi ini standar lah 2.100, nih nggak usah mengkritik DPR. Ya bisa dikritik, tapi maksudnya ini standar umum. Nah, lalu garis kemiskinan bukan makanan itu ya sandang, pendidikan, kesehatan dan seterusnya ya. Nanti akan menarik juga bahwa Indonesia ini salah satunya adalah rokok kan. Rokok termasuk makanan deh. Nah, yang bukan makanan ini ya macam-macam ya. Gitu. Nah, penduduk miskin adalah yang rata-rata pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Nah, bagaimana BPS membuat garis kemiskinan? Nah, tadi survei bulan Maret tadi umpamanya ya. Jadi BPS itu survei itu Susenas itu juga mencari data di 300.000 rumah tangga sampel tadi tentang pola konsumsinya. Tidak hanya soal ditanya kamu penghasilannya berapa, bukan, tapi pola konsumsi. Ada metodenya, dan karena dia sudah bertahun-tahun, data Susenas ini termasuk data yang paling diandalkan oleh BPS. Jadi dari 300.000 itu detail ya. Setiap responden rumah tangga itu dirinci, dia belanja apa saja, konsumsinya apa saja, ada dan caranya juga membuat cross check antara kuesioner pertanyaan sekian itu ya, ada metode statistiknya lah. Kita percayalah mereka cukup ahli untuk itu. Nah, mereka lalu membuat garis kemiskinan. Pertama waktu dia melakukan Susenas itu, dia sudah melakukan garis kemiskinan hipotetis. Jadi belum dipakai resmi nih. Dari mana garis kemiskinan hipotetis itu? Dari data sebelumnya. Jadi 6 bulan sebelumnya dan setahun sebelumnya, maka ada data ukuran kemiskinan hipotetis. Nah, dari survei yang sedang berjalan di bulan Maret itu, nanti ditentukan garis kemiskinan yang fix untuk bulan Maret 2021 itu. Dari ukuran itulah dapat garis. Garis ini titik sebenarnya kan. Nah, titik. Jadi misalnya untuk bulan Maret 2001 itu ditentukanlah berdasarkan tadi garis hipotetis, lalu dari data terbaru Susenas bulan Maret itu, dari pola konsumsi, dari harga-harga dan seterusnya. Masuk harga kan? Karena harga barang-barang bisa berubah, yang komoditas-komoditas yang terkait kemiskinan. Ada juga komoditas-komoditas yang terkait kemiskinan itu juga sudah dirinci, ada beberapa ratus komoditas kan, dan setiap kota, kabupaten, kota, provinsi agak berbeda. Nah, seperti kita bicara inflasi beberapa sesi yang lalu. Nah, dapatlah ukuran kemiskinan 472.525 per kapita. Per kapita itu per orang ya, jangan sampai bingung ya, orang per bulan. Nah, jadi itu ukurannya. Kalau orang, pengeluarannya, saya ulangi ya, pengeluaran. Bahkan boleh Anda katakan konsumsi. Jadi bukan pendapatan, tetapi pengeluaran atau konsumsi. Dan ini dibenarkan dalam metode di banyak negara karena memang lebih memungkinkan disurvei tentang pengeluaran dibandingkan tentang pendapatan. Di samping di negara-negara berkembang ini umumnya belum tentu searah. Bisa saja orang pengeluarannya besar karena mungkin dapat transfer dari keluarganya, dapat bantuan dan sebagainya. Bisa kan? Karena itu lebih relevan menghitungnya dengan pengeluaran. Masuk akal lah. 472.525 per orang, bukan per keluarga. Ini dulu yang ditekankan. Nah, lalu 472 kali 30 misalnya, itu berarti hanya sekitar berapa? 1,3 juta. Apa bisa hidup? Enggak begitu, ini kan rata-rata. Ya dianggap kalau orang unitnya keluarga berlima atau berempat, 4,5 lah ya, itu kan nilai moneter ini cukup masuk akal. Karena kalau ngitungnya, wah duit segitu kalau saya ke warteg, kan mayoritas rakyat Indonesia itu makan di rumah, bukan makan di warung. Hati-hati ya, jadi kalau mau kritik juga mikir-mikir dulu. Nah, ini dipakailah itu, ukuran itu per orang. Nah, dari ukuran itu, dengan data yang sama di Maret, setelah dapat ukuran, diukurlah orang-orang yang didata tadi, sampel tadi, berapa yang miskin, berapa yang tidak miskin. Dari sampel itu dilakukan estimasi terhadap keadaan seluruh rakyat. Kalau Anda bertanya apakah 300.000 cukup mewakili Indonesia, lah Anda kan sudah sering dengar dong survei elektabilitas saja cuma 3.000 sampelnya. Jadi cukup layak ya 300.000 itu, apalagi
sudah dilakukan bertahun-tahun oleh BPS. Dia punya blok-blok sampel yang dia juga punya responden-responden yang dia sudah ada gilirannya lah ya. Dia sudah tahu kantong-kantong kemiskinan di mana, kantong yang tidak miskin di mana, sehingga saya cenderung percaya kepada BPS untuk data kemiskinan ini. Ya, ada sedikit mungkin kemungkinan ada kalau ada para pihak yang memaksakan untuk diakal-akali, tapi secara umum tidak cukup bisa lah dipakai. Nanti ada kelemahannya tentu. Nanti kita kritik kelemahannya. Nah, caranya mengukur garis tadi kan ada garis hipotetis, lalu ada garis yang ditentukan. Nah, itu kan ada garis makanan, ada yang bukan makanan, ya toh? Nah, itu Anda perhatikan bahwa persentase yang makanan itu kurang lebih 73%, yang bukan makanan itu 26% dari garis tadi, dari 472 itu. Nah, lalu ini yang banyak tidak tahu ya, kan garis ini disebut hipotetis. Jadi tidak misalnya Pak Sabto atau saya kemudian diukur dengan 472.525. Lalu kalau misalnya Pak Sabto punya anak 2 ber-4 kali 4, bukan begitu ternyata. Tapi ini adalah garis hipotetis. Garis yang untuk analisis. Yang praktek adalah orang itu di mana? Pak Sabto di Semarang. Semarangnya di mana? Di kota Semarang. Maka ukuran yang dipakai oleh Pak Sabto itu sebetulnya adalah Jawa Tengah, karena ukuran yang dipakai provinsi. Jawa Tengah itu terdiri dari 2 garis. Garis Jawa Tengah perdesaan, garis Jawa Tengah perkotaan. Maka ukuran kemiskinannya adalah Jawa Tengah perkotaan, Pak Sabto itu. Nanti kita boleh cek ya. Beda-beda. Ini 472 ini boleh dikatakan rata-rata. Kalau Anda di Jakarta, ya Anda berarti garis kemiskinan Jakarta sebagai gambaran garis miskin ke Jakarta pada waktu yang sama itu sudah 660.000, jauh banget kan? Tapi ada juga daerah-daerah yang hanya 350, 370, Jawa Tengah termasuk di bawah nasional. Nah, jadi ini adalah alat analisis. BPS mengukurnya bukan dari ini 300.000 orang tadi kan ada di mana dia, di provinsi mana, di kota atau di desa di provinsi tersebut, ada ukurannya. Bahkan ada data kabupaten kota, cuma data kabupaten kota itu breakdown dari survei-survei mereka itu dari kemiskinan provinsi itu baru dia di breakdown menjadi kabupaten kota. Jadi menghitungnya, saya ulangi ini paling krusial dan relatif tidak banyak yang tahu ya, kecuali ekonom atau orang BPS, ekonom yang concern di ini atau lembaga ini, bahwa garis kemiskinan yang dipakai oleh BPS ketika menghitung adalah garis kemiskinan tingkat provinsi dan di mana orang tersebut berdomisili, di desa atau di kota. Setiap provinsi pada tanggal survei itu nanti ada garis kemiskinan kota dan desanya. Itu ya. Nah, secara keseluruhan nanti dijumlahkan. Jadi nanti jumlah penduduk miskin Indonesia adalah jumlah penduduk miskin seluruh provinsi. Tingkat kemiskinan juga dilakukan. Nah, karena itu ini gambar yang Anda perhatikan di slide ini sebetulnya adalah analisis. Nah, hanya sebagai rata ya, semua ekonomi kan harus rata. Kelihatan. Gitu ya. Nah, mari kita lihat bahwa garis itu berubah. Tadi kan saya sudah katakan, metode mengukurnya tetap pakai sekelompok makanan dan sekelompok minuman. Sekelompok makanannya itu ada ya 100-an atau 100 lebih ya komoditas, 100-an mungkin itu. Yang bukan makanan mungkin sekitar 70-an komoditas nanti tiap. Nah, itu bisa berubah sesuai dengan surveinya tadi, Susenas, karena kan ada perubahan. Mungkin sekarang pulsa dihitung, saya tidak tahu persis ya teknisnya. Tapi menurut informasinya BPS melakukan update, jadi metodenya tetap 2.100 kilokalori plus kebutuhan dasar non-makanan, tetapi keranjang komoditasnya bisa mengalami sedikit perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan Susenasnya. Nah, maka dinilai secara harga, secara moneter pada waktu itu. Karena itu garis itu berubah. Saya dulu berkali-kali lihat di medsos itu ya, bahwa mengkritik 1 tahun dengan ukuran tahun yang berbeda. Bagaimana bisa kita dengan 11.000? 11.000 itu dipakai tahun 2017 kok. 11.000 apa ya? Bukan 11.000 itu 3.000 dikali 30 jadi 1.100.000 seperti itulah. Kita harus lihat ininya, lihat tahunnya, lihat tanggalnya. Nah, terbukti ini
Tuh lihat, garis kemiskinan nasional yang abu-abu yang tengah. Itu kan mengalami perubahan dan cenderung naik. Karena seiring dengan kenaikan harga, terutama kenaikan harga dan sedikit perubahan pola konsumsi. Tapi yang paling utama kan harga. Nah, yang orange dengan biru menunjukkan garis perkotaan dan perdesaan. Kenapa sebelum 2007 nggak ada? Ya ini memang unik ya. Sebelum 2007 BPS itu tidak mempublikasi data garis kemiskinan nasional. Hanya garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. Jadi baru 2007 ke sini baru ada. Nah, begitu juga dengan, jangan lupa tadi saya katakan bahwa ini analisis. Bahwa yang dipakai sebenarnya adalah garis kemiskinan provinsi yang bersangkutan, desa atau kotanya. Tapi nggak apa-apa lah, ini untuk kita biar paham, nanti Anda tinggal, saya ulangi contoh tadi Pak Sabto tuh di Jawa Tengah, di Semarang, berarti garis yang berlaku untuk dia adalah Jawa Tengah, perkotaan. Nah, saya di Jogja, di mana kalau saya saya ini masuk kota apa desa juga bingung ya, kota kayaknya saya, maka saya Jogja perkotaan. Kalau saya misalnya di desa, maka saya masuk DIY perdesaan garisnya. Setiap provinsi ada garisnya pada bulan Maret 2021. Nah, perhatikan yang paling kanan saya kasih itu tadi 47 berapa tadi? 472525 tadi kan yang di ujung tuh yang abu-abu. Di desa garis kemiskinannya lebih rendah, 450.000. Di kota garis kemiskinannya lebih tinggi. Dan kota seperti Jakarta mencapai sampai 660.000. Kota di Jawa Tengah mungkin di bawah dari 480 gitu ya. Nah, itu garis. Kemudian sebetulnya BPS juga memiliki data yang selalu dia publikasikan selama sejak, kalau ini data ini kalau tidak salah mulai tahun 2007 adanya. Itu apa yang disebut dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan. Apa maksudnya? Tadi orang miskin 27,5 juta tadi, itu kan nggak sama. Kan garisnya tadi berapa? Sebutlah kita sederhanakan 472.500 tadi ya kurang lebih ya. 472.525. Itu kan ada yang 400.000, ada yang 300.000, ada yang mungkin nol, dia nggak punya penghasilan sama sekali karena dia mungkin janda tua, cacat, gitu. Dia bisa hidup, ya bisa hidup, kan pengeluaran hitungannya kan, mungkin dia pengeluarannya ada transfer, ada bantuan dan sebagainya. Tetapi yang penting orang 27 juta tadi, 27,5 juta tadi kan nggak sama kondisinya. Nah, ada data berdasarkan sampel 300.000 tadi, si BPS membuat rata-rata. Jadi si orang miskin yang 27,5 juta ini di rata-rata pengeluarannya berapa? Nah, rata-ratanya itu dibandingkan dengan garisnya. Nah, itu namanya kedalaman kemiskinan. Masuk akal ya? P1 ya toh. Jadi rata-rata seluruh pengeluaran penduduk miskin dibandingkan garis, rata-ratanya pasti tidak 472 dong, pengertiannya itu yang di bawah 472 kok. Nah, dibuatlah angka indeks. Kalau disederhanakan rata-ratanya itu kisaran di 375 kalau saya tidak salah. Karena memang itu harus dibaca detail di data ya. Maka dibuat indeks, pakai rumus lah. Tapi kita sekarang nggak usah belajar ngitungnya, yang penting BPS mengeluarkan indeks yang menunjukkan tingkat jauh dekatnya dia dengan rata-rata. Jauh dekat itu begitu tadi ya, kalau 400 itu dekat dengan 472 dibandingkan 300, apalagi kalau dia cuma 471. 471 tetap miskin. Nah, yang menarik kan nanti kita akan tahu orang yang 473 tidak miskin, selisih 500. Nah, indeks P1 ini sederhana cara membacanya. Makin tinggi indeks, itu berarti makin jauh dari garis. Berarti kan makin dalam lah miskinnya. Makin miskin lah dia, gampangannya begitu. Secara umum, secara keseluruhan. Nah, mari kita lihat itu data yang saya salinkan dari publikasi Maret 2021. Publikasinya Juli ya, kondisi Maret. Nah, yang merah itu menunjukkan perkotaan perdesaan nasional, artinya itu 1,71 Maret 2021. Itu menurun, membaik berarti dari September 2020 yang 1,75. Tetapi masih lebih buruk dari Maret 2020 yang 1,61. Nah, gampangannya pandemi itu dari September 2019 ke Maret 2020, kemudian ke September 2020 tidak hanya membuat penduduk miskin bertambah tadi, tetapi yang si miskin itu
lebih susah. Jadi lebih jauh dari garis. Jadi orangnya bertambah dan rata-ratanya tidak sampai dengan ukuran garis itu. Itu maksudnya membacanya yang merah itu. Nah, membaik di bulan Maret sedikit menjadi 1,71. Tapi 1,71 kan lebih tinggi dari Maret 2019, dari September 2019. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana perdesaan dan bagaimana perkotaan. Nah, kalau melihat begini, memang yang perdesaan itu cenderung lebih buruk ya dibandingkan dari perkotaan. Jadi miskinnya orang di desa itu lebih parah daripada miskinnya orang di kota. Itu kira-kira angka itu dibacanya. Nah, lalu ada lagi ukuran lain namanya keparahan kemiskinan. Jadi beda nih, dalam dengan parah ya. Dalam itu karena ada ukuran garis, yang di atas garis tidak miskin, yang di bawah garis itu miskin, maka makin jauh dari garis dianggap lebih dalam miskinnya. Ada parah ini adalah terkait dengan antar mereka. Si 27,5 juta tadi kan nggak sama tuh kondisinya. Bisa dibuat ketimpangannya bagaimana. Nah, mungkin kalau nanti kita akan bicara juga ketimpangan yang disebut Gini ratio kan. Kalau Gini ratio itu mengukur seluruh penduduk, ini khusus yang para miskin itu saja. Kan ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300, ada yang 450. Nah, kalau dia makin timpang, berarti kan ada orang yang miskin banget gitu. Sangat miskin gitu. Dari 100.000 kayak apa 150.000, ada yang deket-deket dengan garis 460. Nah, ini makin timpang namanya. Apa yang terjadi kalau dilihat gambar itu? Sama. Pandemi baik di nasional, di desa maupun di kota, ya, itu semua meningkatkan keparahan kemiskinan sampai September 2020. Nah, membaik di 2021. Maretnya. September kita nanti lihat lagi. Sekalipun membaik Maret 2021, masih lebih buruk dari Maret 20 dan lebih buruk dari Maret 19. Ingat loh, kita kalau mau mengukur kita belum pandemi adalah September 2019. Kan begitu. Jadi bagaimanapun pandemi ini tadi menambah jumlah orang miskin, menambah tingkat kemiskinan meskipun sedikit menurun di Maret 2021, kemudian menambah dalam kemiskinan, jadi makin jauh dari rata-ratanya terhadap garis, dan makin timpang antara orang miskin. Jadi orang yang sangat miskin itu bertambah. Nah, kurang lebih begitu membacanya. Mari kita lihat data yang lebih panjang. Ini kan dari BPS hanya sampai Maret 2019. Nah, ini yang P1-nya, dalamnya. Kedalaman tadi ya. Saya ulangi sekali lagi, kedalaman itu adalah rata-rata pengeluaran penduduk miskin dibandingkan garis. Makin tinggi indeks, itu berarti dia makin jauh dari garis. Ya makin miskin lah begitu. Nah, makin miskin. Nah, kalau dilihat gambar, itu memang terjadi tren penurunan, meskipun berfluktuasi. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi dulu pernah tahun 2009 misalnya itu masih sangat dalam, membaik sampai 2014. Nah, 2014 ke 2021 ini sebetulnya fluktuasi, tapi kalau dilihat hasil akhirnya kan stuck relatif, yang abu-abu dulu nasional. Dari 1,75 2014 menjadi 1,71 di 2021 ini Maret ya, khusus kondisi Maret. Nah, sedangkan desa justru memburuk dari 1,25 di 2014 menjadi 1,29 di 2021. Nah, kota sedikit membaik 2,26 menjadi 2,21. Jadi kalau umpama ya, pemerintah mengklaim bahwa kemiskinan bisa ditangani dengan baik, sebenarnya terbantahkan oleh data pemerintah sendiri. Ya tertangani tapi tidak cukup baik karena yang si miskinnya itu menjadi lebih jauh dari miskin, tidak banyak berubah, itu ya, tidak banyak berubah. Bagaimana dengan keparahan yang tadi digambar tadi P2 ya? Nah sama tuh, kalau Anda lihat gambar itu, saya tidak kasih angka itu, nggak sempat ngasih angka, kan turun dari 2006 ke sampai 2014, 2014 malah sempat naik ke 2016, jadi berfluktuasi dan khusus keparahan belum membaik di Maret 2021, kedalaman tadi membaik. Ingat loh, kedalaman itu juga mungkin ada faktor bansos dan sebagainya sehingga tertahan. Benar pemerintah mengaku bahwa kalau tidak ada program seperti bansos, sembako dan sebagainya mungkin lebih parah betul. Nah, tetapi ternyata dari sisi ketimpangan antara orang miskin tidak bisa diperbaiki. Jadi orang yang sangat miskin itu cukup banyak dari gambar ini. Nah, sebetulnya BPS memiliki data lain yang mengkonfirmasi kedalaman dan keparahan itu. Apa namanya? Namanya kemiskinan menurut status. Nah,
Nah, jadi kan tadi kita ada garis tadi 472.500. Kalau Anda 473 tidak miskin, kalau Anda 471 miskin. Kurang lebih begitu kan, hanya ada 2 kategori. Nah, BPS atas keperluan dahulu waktu ide pertama tentang perlindungan sosial, tentang perlindungan sosial lah, terutama di tahun 2005 yang mulai 2006 itu dimulailah kajian untuk membuat bahwa program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial pemerintah itu tidak hanya mencakup pada orang yang miskin saja, tetapi yang dekat-dekat dengan garis. Mengapa demikian? Karena berdasarkan semua kajian akademis, kajian pemerintah sendiri, menyadari orang miskinnya umpama dahulu kan sempat 25 juta. Tetapi yang dekat-dekat garis itu banyak banget. Jadi ya tadi kalau ukuran yang 472, yang 478, yang 480, 490 banyak sekali, lebih banyak daripada yang miskin. Nah, maka dicoba bahwa itu di-cover juga oleh program. Kan tadi sudah kita katakan di awal, kalau dilihat pertetagaan kita bisa mendeteksi orang miskin ya, kurang lebih ya. Tapi ketika ada bantuan, selisihnya dia nggak miskin, dia 480.000, yang dia 470 miskin. Nah, 470 dengan 480.000 itu kalau kehidupan sehari kan nyaris nggak ada bedanya, gitu loh. Nah, lalu BPS ini kemudian membuat ukuran menurut status untuk keperluan itu. Dibuatlah ukuran si miskin, yang di bawah garis dibagi 2 kelompok. Nah, kan berarti ada kaitannya dengan kedalaman dan kepalaan. Jadi datanya BPS kan bisa diolah-olah oleh dia untuk berbagai keperluan. Dibuat dia ada yang kelompok sangat miskin. Ukurannya berapa? Ukurannya 0,8 garis. 0,80 ya, 80% dari garis. Jadi kan tadi karena ada orang miskin tapi di kisaran 470, 400, 400. Nah, dibuat ukuran itu. Maka ada ukuran sangat miskin dan miskin. Sebutlah ini M huruf kecil ya. Tadi miskin huruf besar. Nah, sangat miskin itu ukurannya di bawah 80% garis, yang miskin ya di atas 80% sampai garis, sampai di bawah garis sedikit. Ada juga kelompok yang disebut dengan hampir miskin. Hampir miskin itu ya di atas garis, tetapi tidak sampai 1,2 berarti 120%. Ya tinggal Anda kalikan. Kalau tadi 400 berapa? 472 tadi ya Anda kalikan 1,2. Nah, itu dapat ukuran hampir miskin. Ada lagi ukuran yang disebut dengan rentan miskin, di atas kelompok hampir miskin ini, di atas 1,2, tetapi tidak sampai 1,6. 1,6 itu 160%. Nah, sehingga lalu jadi ada ukuran hampir miskin, sangat miskin, miskin, hampir miskin, lalu rentan miskin. Sayangnya itu dilakukan hanya sampai tahun 2019. 2020 tidak dikeluarkan datanya. Ada data itu. Orang kalau Susenes itu kan tadi dengan memiliki P1, memiliki P2, ini bisa diolah. Saya sudah bertanya melewati seorang kawan, sudah ditanyakan ke direktur, bukan kepala ya, di bawah kepala desa ada direktur, dijawab memang tidak dilakukan lagi ya. Saya nggak tahu alasannya. Nah, kalau nanti suatu saat sayang harganya mahal ya Susenas. Jadi kalau punya data mentah Susenas bisa menghitung sendiri. Nah, karena ada data 2019, saya sebutkan saja di tahun 2019 itu kalau 4 status ini dipakai, jumlahnya tuh 91,90 juta Maret 2019. Jadi 92 juta orang. Padahal pada waktu itu orang miskin hanya 25 juta. Ya, di 91,9 itu termasuk yang 25. Jadi maksudnya yang sekitar 70-annya itu dekat garis. Dekat garis itu apa artinya? Mungkin mereka itu punya usaha, tetapi usahanya itu bisa sewaktu-waktu digusur, ya toh, sehingga dia jatuh miskin. Dia kerja tapi outsourcing. Dia dapat proyek lumayan hasilnya sehingga dia tidak termasuk miskin, tetapi proyek berhenti dia miskin lagi. Panen. Ketika panen dia buruh tani tiap hari bekerja. Tidak miskin kalau buruh tani bekerja tiap hari. Kalau dia dapat 50-70 ribu kan masuk nggak miskin itu nanti. Tetapi ketika sudah tidak panen dia kembali miskin. Nah yang begitu-begitu data BPS ini yang bisa dikritisi ya. Dan saya terus terang sungguh sampai sekarang masih bertanya-tanya mengapa BPS tidak mengumumkan data Maret 2020. Kalau 2021 belum, karena Maret 2021 itu
adalah data umum. Nanti data yang lengkap begini keluarnya Desember 2021 ini, mudah-mudahan nanti keluar. Nah, kalau misalnya bisa keluar, itu nanti kita bisa tahu ya. Nah, yang jelas begitu cara BPS untuk menampilkan data kemiskinan. Dan saya khawatir di 2021 ini yang miskin memang berkurang sekitar 7.000 orang, jadi tidak signifikan ya, Maret atas September. Kemudian tadi kita melihat beberapa karakteristiknya yang masih tidak menunjukkan perubahan yang signifikan selama Maret 2021. Saya justru khawatir di September 2020, di Maret 2021 sebetulnya yang rentan miskin dan hampir miskin bertambah banyak. Jadi yang sebelumnya di atasnya sejahtera, prasejahtera bisa turun ke hampir miskin dan rentan miskin. Mudah-mudahan BPS segera mengumumkan data 2021 dan otomatis dia harus mencantumkan juga data 2020. Begitu untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.